Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Ulasan tentang ilmu gaya bahasa tersebut merupakan salah satu dalam gaya bahasa lisan. Namun bedanya, stilistika lebih berfokus pada penjabaran gaya bahasa di sebuah karya sastra. Secara harfiah, stilistika berasal dari bahasa Inggris, yaitu stylistic, yang artinya studi mengenai style atau gaya bahasa. Sedangkan menurut Abrams, beliau menyatakan secara istilah, stilistika adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa di dalam sebuah karya sastra. Dengan kata lain, stilistika merupakan studi tentang pemanfaatan bentuk dan satuan kebahasaan dalam karya sastra sebagai media ekspresi sastrawan guna menciptakan efek makna tertentu dalam rangka mencapai efek estetika. Sejarah stilistika. Pada mulanya stilistika berasal dari Yunani kuno, sejak zaman Plato dan Aristoteles yang saat itu lebih dikenal dengan kajian linguistik dengan proses proaktif dalam kesusastraan. Stilistika dalam sejarahnya mulai bersumber semenjak zaman Yunani kuno yang dikenal dengan 3 konsep utama nilai bahasa sastra, yaitu retorik, poetik, dan dialektik. Dengan salah satu karya yang dijadikan gambaran mencolok dari salah satu di antara ketiga unsur ini adalah karya Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang berjudul Poetik. 3 unsur bahasa dalam karya sastra itu yang kemudian menjadi awal kelahiran kritik sastra sekitar 300 tahun kemudian di Roma, dan 2 style yang berada dikemukakan oleh Caesar dan Cicero sebagai perkembangan awal stilistika. Di Indonesia, stilistika juga mengalami sejarah dan perkembangannya sendiri. Pada tahun 1982, Sujiman membuat diktat mata kuliah stilistika, program S1 di Universitas Indonesia. Kemudian, ia menerbitkan buku Bunga Rampai Stilistika yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 1993. Istilah stilistika sejak 1980-an ini mulai dikenal di dunia perguruan tinggi sebab telah menjadi salah satu disiplin ilmu. Pada tahun 1986, Nata Wijaja menerbitkan buku Apresiasi Stilistika yang diterbitkan di Yogyakarta. Dalam buku ini diuraikan penggunaan suatu karya sastra melalui aspek bahasa, misalnya peribahasa, ungkapan, dan gaya bahasa dalam karya sastra. Buku ini sangat bermanfaat bagi siswa SMA dan mahasiswa yang ingin meningkatkan pemahaman mereka mengenai stilistika bahasa Indonesia. Di Universitas Gadjah Mada, penelitian skripsi sarjana juga membahas masalah stilistika. Hal ini sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang ini. Selanjutnya, pada tahun 1995, Aminuddin menerbitkan bukunya yaitu Stilistika Pengantar Memahami Bahasa dalam Karya Sastra yang diterbitkan di Semarang. Selanjutnya pada tahun 2003, Tirto Suwondo membahas cerpen dengan pandangan stilistika, yaitu judul makalahnya Cerpen Dinding Waktu karya Danarto. Suwondo berkesimpulan bahwa cerpen Dinding Waktu karya Danarto ini kaya akan gaya bahasa, baik gaya bahasa berdasarkan struktur kata, kalimat, maupun berdasarkan langsung atau tidaknya sebuah makna. Dengan demikian, hingga sekarang ini stilistika sudah berkembang sangat pesat. Stilistika merupakan ilmu yang mengkaji penggunaan bahasa-bahasa yang bergaya dalam karya sastra. Dalam hal ini, mengkaji bahasa-bahasa yang bergaya tersebut terdapat berbagai aspek yang dapat dikaji oleh stilistika, mulai dari intonasi, bunyi, kata, dan kalimat sehingga lahirlah gaya intonasi, gaya bunyi, gaya kata, dan gaya kalimat. Leach and Short berpendapat bahwa unsur stilistika meliputi unsur leksikal, gramatikal, figure of speech, serta kontak dan kohesi. Menurut Keroff, gaya bahasa meliputi semua hierarki kebahasaan, yakni pilihan kata atau diksi, frase, klausa, dan kalimat, serta wacana. Sedangkan menurut Pradopo, beliau mengatakan unsur-unsur gaya bahasa itu meliputi intonasi, bunyi, kata,
kalimat, dan wacana. Yang terakhir adalah menurut Sayuti. Sayuti menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membangun gaya bahasa seorang pengarang dalam karya sastranya pada dasarnya meliputi diksi, citraan, dan sintaksis. Merujuk pendapat para pakar di atas, kajian stilistika karya sastra dapat dilakukan dengan mengkaji bentuk dan tanda-tanda linguistik yang digunakan dalam struktur lahir karya sastra sebagai media ekspresi pengarang dalam mengemukakan gagasannya. Selanjutnya adalah unsur-unsur stilistika sebagai tanda-tanda linguistik, yaitu dapat berupa yang pertama fonem. Fonem adalah pemanfaatan bunyi-bunyi tertentu sehingga menimbulkan orkestrasi bunyi yang indah. Yang kedua adalah leksikal atau diksi atau pilihan kata. Yang ketiga adalah kalimat atau bentuk sintaksis. Yang keempat adalah wacana atau discourse. Dan yang kelima adalah bahasa figuratif atau figurative language atau figure of speech, yakni bahasa kias. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah citraan atau biasa disebut imagery. Ini meliputi citraan visual, citraan audio, citraan perabaan, penciuman, citraan gerak, pengecapan, dan intelektual. Jenis kajian stilistika. Stilistika genetis adalah pengkajian stilistika individual sastrawan, salah satu karya sastranya atau keseluruhan karya sastranya, baik prosa maupun puisinya. Yang kedua, stilistika deskriptif adalah pengkajian gaya bahasa sekelompok sastrawan atau sebuah angkatan sastra, baik ciri gaya bahasa, prosa maupun puisinya. Manfaat stilistika. 1. Stilistika membantu membaca membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal dari segi bahasa karya sastra. Yang kedua, stilistika menerangkan secara baik keindahan sastra dengan menunjukkan keselarasan penggunaan ciri-ciri keindahan bahasa dalam sastra. Yang ketiga, stilistika dapat membimbing pembaca menikmati karya sastra dengan baik dan membedakan bahasa yang digunakan dalam satu karya sastra dengan karya sastra yang lain. Fungsi stilistika. 1. Mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal dari segi bahasa dalam karya sastra lebih. Yang kedua, menerangkan keindahan karya sastra dengan menunjukkan keselarasan penggunaan ciri-ciri keindahan bahasa dalam karya sastra. Yang ketiga, membimbing pembaca menikmati karya sastra dengan baik. Yang keempat, membimbing sastrawan dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu karya sastranya. Yang kelima, kemampuan membedakan bahasa yang digunakan dalam satu karya sastra dengan karya sastra yang lain.